Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita beragam kenikmatan, baik nikmat-nikmat yang senantiasa dan sering kita ucapkan, kita minta dalam pendeknya dan sederhananya doa-doa kita, ataupun nikmat-nikmat yang tidak pernah kita minta dan bahkan tidak pernah terbayang dalam lintasan benak dan pikiran kita, tetapi sampai detik ini Allah dengan penuh rahman dan rahimnya memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita tanpa henti dan diberikan nikmat dalam bentuk yang terbaik kepada kita. Maka tidak ada yang pantas selain seluruh puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menjaga semoga seluruh nikmat-nikmat itu senantiasa berada dalam jalan ketaatan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia mulia, Nabi dan Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya yang mulia, seluruh sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap umatnya yang senantiasa istiqamah dalam ketaatan menjaga, menjalankan serta mendakwahkan risalah tauhid ini sampai akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Tak lupa pula selaku khatib mengajak kepada diri yang penuh dengan kelemahan dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, semampu dan seoptimal kita berittiba, mengikuti sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesungguhan kita melakukan itu semua, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita serta menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ada di Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah Jumat depan kita akan sudah memasuki tahun baru atau yang biasa disebut dengan tahun baru Hijrah atau tahun baru Hijriyah. Tahun baru yang penanggalannya dilandaskan pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Yathrib, yang kemudian nama Yathrib itu dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Madinah. Satu kata kunci dan itu adalah hijrah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan beberapa kali makna dan pengertian hijrah ini, menjelaskan dan menyebutkan urgensi dari hijrah ini. Salah satunya yang sudah dibaca di awal tadi, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 218, ketika Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim,
Dan Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Di Quran yang lain, di ayat yang lain, yaitu di Quran surat At-Taubah ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan langsung bahwa iman yang disertai perjuangan nyata. Perjuangan nyata itu adalah hijrah di jalan Allah, adalah pembuka jalan utama bagi turunnya rahmat dan kasih sayang Allah serta ampunan kepada kita. Sementara di Quran surat At-Taubah ayat 20, Allah menegaskan kembali, menjamin kembali bahwa bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti iman itu dengan hijrah di jalan Allah dan kemudian jihad bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka, jaminan dari Allah adalah mendapatkan derajat yang paling tinggi dan mendapatkan kemenangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita mencermati rekam jejak dalam sejarah kenabian atau yang biasa disebut dengan sirah nabawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase pra-hijrah. Yang berikutnya adalah fase ketika berhijrah. Dan yang berikutnya adalah fase pasca hijrah. Fase pra-hijrah ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah fase yang penuh dengan ujian, tetapi di balik-balik ujian yang berat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan titik balik berupa isyarat-isyarat kemenangan yang nyata. Kita bisa buktikan, kita bisa saksikan dalam kajian atau dalam hasanah sirah nabawiyah. Selepas dakwah Syria selama 3 tahun, maka Rasulullah SAW mulai mendapatkan banyak tekanan-tekanan dan siksaan-siksaan, dari mulai tekanan yang ringan sampai tekanan dan siksaan yang ekstrim. Mulai dari hanya caci maki, mulai dari hanya dihujat, sampai kemudian terjadi pembunuhan, penganiayaan, intimidasi dan teror. Dan ini tidak hanya diterima oleh Rasulullah, bahkan para sahabatnya mengalami yang jauh lebih berat dan jauh lebih menyakitkan. Kemudian di tahun 10 kenabian, Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang sangat mengguncang hatinya, yaitu dengan meninggal oleh 2 pelindung utamanya saat itu. Yang pertama ada ditinggalkan oleh pamannya tercinta, yaitu Abu Thalib. Dan tak lama setelah itu ditinggalkan pula oleh pelindung utamanya, teman hidup, teman yang selama ini menjadi tempat cerita, tempat berkeluh kesah, tempat mendapatkan keraguan, tempat mendapatkan kesedihan, yaitu istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid. Bisa kita bayangkan ma'asyiral muslimin, dalam waktu yang bersamaan Rasulullah SAW ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintai dan 2 orang yang menjadi penopang utama selama ini. Masih belum selesai ujian itu, Rasulullah SAW mencoba mencari tempat dakwah baru ketika menuju kota Taif. Tetapi apa yang terjadi? Di kota Taif, Rasulullah SAW tidak mendapatkan hal seperti yang diharapkan. Rasulullah SAW justru mendapatkan penyiksaan yang sangat menyakitkan hati. Tetapi sekali lagi, di balik ujian-ujian berat fase pra atau sebelum hijrah itu, Allah mulai memberikan titik balik berupa isyarat-isyarat kemenangan. Diberikan peristiwa Isra dan Mi'raj, diberikan peristiwa Baiat Aqabah 1 dan 2, yang menunjukkan bahwa penduduk Madinah sudah siap menerima Rasulullah SAW ketika nanti beliau hijrah ke Madinah. Masuk Islamnya tokoh-tokoh penting dari berbagai macam kabilah, yang ini menjadi pertanda atau isyarat kemenangan sebelum Rasulullah hadir atau hijrah ke Madinah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya fase hijrah itu adalah ketika hijrah itu berlangsung.
Di sini akan kita saksikan, kita akan buktikan betapa visionernya, betapa jeniusnya, betapa hebatnya Nabi kita Muhammad SAW dalam merencanakan perjalanan hijrah yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Dimulai dari Rasulullah SAW mempercayakan teman hijrahnya kepada sahabat terdekatnya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Pak, kalau mau aman, hijrahnya tidak dengan Abu Bakar. Secara logika sehat kita, jika ingin aman, Rasulullah ketika hijrah harusnya idealnya mengajak Hamzah bin Abdul Muthalib yang jago berperang, atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang juga ahli berperang. Tetapi pada fase hijrah ini justru Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang secara kualitas kemampuan berperang tentu jauh dibandingkan Hamzah dan Umar. Tetapi ada rahasia besar di sini. Ketika Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar sebagai temannya berhijrah, Rasulullah pun tidak lupa untuk menugaskan keluarga Abu Bakar turut serta dalam proses hijrah ini. Maka dilibatkanlah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang saat itu sedang hamil tua, hamil Abdullah bin Zubair yang nanti lahir menjadi bayi pertama lahir di kota Madinah. Asma binti Abu Bakar diminta untuk memegang peran vital, yaitu menyiapkan dan mengantarkan suplai makanan dan logistik ke Gua Sur. Dan Gua Sur tetapnya di atas, Pak. Bisa kita bayangkan seorang wanita sedang hamil naik ke gua, melewati bukit naik ke gua, bertaruh nyawa mengantarkan suplai makanan itu untuk menyukseskan gerakan hijrah ini. Yang berikutnya adalah anak Abu Bakar yang masih kecil, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Apa tugasnya Abdullah bin Abu Bakar ketika siang hari diminta untuk membaur dengan masyarakat Mekah, menyampaikan informasi yang terjadi di Mekah, menyampaikan kabar-kabar yang ada di Mekah pasca Rasulullah bisa lolos dari kepungan dan dalam perjalanan hijrah. Malamnya Abdullah bin Abu Bakar melaporkan apapun yang terjadi di Mekah kepada ayahnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Sekali lagi, keluarga Abu Bakar. Yang berikutnya adalah budak Abu Bakar yang bernama Amr bin Fuhairah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menghilangkan jejak-jejak beliau dalam berhijrah. Dan yang menarik Pak, adalah kolega atau relasi Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Uraikid yang saat itu belum masuk Islam, masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan musyrik, tetapi ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penunjuk jalan secara profesional. Maka dari sini bisa kita saksikan Rasulullah menunjuk Abu Bakar tidak sekedar hanya berdasarkan kedekatan personal, tetapi Rasulullah sangat memahami, sangat mengetahui karakter dan potensi yang dimiliki Abu Bakar beserta seluruh keluarganya. Setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fase yang berikutnya yaitu adalah fase pasca hijrah. Di sini Rasulullah SAW sudah mulai membangun peradaban. Ketika peradaban itu dibangun pertama kali dengan membangun masjid atau binaul masjid sebagai tempat berkumpul, tempat berdiskusi, tempat bermusyawarah, dan sebagai tempat ibadah. Baik itu yang terjadi atau itu dilakukan oleh orang-orang muhajirin ataupun orang-orang ansor. Yang berikutnya, peradaban itu dibangun dengan mempersaudarakan orang-orang pendatang atau kaum muhajirin dengan orang-orang pribumi kaum ansor, dipersaudarakan dalam satu ikatan yang penuh dengan kekuatan, yaitu ikatan iman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Ini adalah ikatan yang paling tinggi dibandingkan ikatan semua yang ada. Selanjutnya Rasulullah SAW melakukan kedaulatan dan stabilisasi ekonomi. Kota Madinah saat itu Pak, ekonomi dipegang oleh orang-orang Yahudi. Riba begitu tinggi, pasar-pasar Madinah dikuasai oleh rentenir-rentenir Yahudi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabat yang ahli berbisnis, ahli berdagang untuk masuk ke pasar-pasar itu dan memberikan pemahaman kepada orang-orang di situ, mengenalkan sistem syariah Islam dalam bertransaksi berekonomi, sekaligus memberikan keadilan bagi semuanya. Dan selanjutnya adalah membentuk barisan-barisan militer untuk melindungi apa-apa yang ada di Madinah. Dan yang luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembangunan peradaban ini tidak berjalan lama Pak. Hanya 8 tahun pasca Rasulullah SAW hijrah ke Madinah,
tepatnya di tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW sudah mampu memberangkatkan 10.000 sahabatnya untuk datang ke Mekah sebagai pemenang. Dan peristiwa ini nanti kelak dikenal sebagai nama peristiwa Fathu Mekah. Dan disitulah turun surat An-Nasr yang kita hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hikmah dari perjuangan, hikmah dari hijrah, sebentar lagi kita akan menjalani itu. Yang pertama adalah setiap ujian seberat apapun adalah bentuk filter dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kadar keimanan dan tingkat komitmen kita terhadap kebenaran iman tersebut. Tidak bisa kita hanya sekedar mengatakan iman tanpa diuji dengan komitmen keimanan itu. Salah satunya adalah dengan berhijrah. Adapun di masa sekarang, aktualisasi hijrah pada masa kontemporer ini, yang pertama adalah hijrah dalam pola pikir dan ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, yang pertama tugas kita adalah mengubah mindset kita dari kejumudan, dari keterbelakangan, menuju cara berpikir yang penuh dengan kecerdasan intelektual, kritis, inovatif, tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai ketauhidan, tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah hijrah dalam bidang ekonomi dan nafkah, yang kita senantiasa untuk berkomitmen memutus mata rantai transaksi haram yang selama ini kita lakukan demi mewujudkan kedaulatan ekonomi umat Islam dengan mencari nafkah yang betul-betul halal dan thayyiban. Dan yang berikutnya adalah hijrah dalam karakter dan sikap, yaitu hijrah sejati harus melahirkan kehidupan yang lebih damai, harus melahirkan pribadi yang penuh dengan keteduhan, harus melahirkan pribadi yang penuh dengan toleransi atau tasamuh, serta membentuk pribadi yang tawadu. Dan pada akhirnya, seperti kita ketahui bersama, tahun baru Hijriah bukan hanya sekedar pergantian tahun baru saja, bukan hanya sekedar perayaan waktu, tetapi tahun baru Hijrah ini atau berganti tahun baru itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk mengoreksi dan memperbaiki komitmen hijrah kita menuju versi diri terbaik kita, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau terbaik di hadapan manusia. Hablum minallah bagus, hablum minanas pun juga bagus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih itu semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ayyuhal hadirun ittaqullaha masata'tum wa ta'atihi la'alakum turhamun wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak akan berpanjang kalam, hanya sekedar menegaskan dan mengingatkan, menggarisbawahi yang telah disampaikan di awal, bahwa komitmen hijrah itu adalah sebagai bukti dan komitmen atau tanda dari keimanan itu. Maka kata hijrah biasanya disandingkan dengan kata iman, yang memberikan pemahaman pada kita tidak ada artinya iman ketika kita tidak melakukan hijrah. Hijrah pada masa kita bukan hanya berpindah tempat,
tapi hijrah merubah dari pola pikir kita, dari pola pikir yang jauh dari nilai-nilai Islam, pola pikir dalam aspek-aspek kejahiliahan, masuk kepada pola pikir yang berlandaskan syariat. Hijrah dari pendidikan yang awalnya pendidikan sekuler liberal, masuk berubah kepada pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Hijrah dari ekonomi yang seawalnya kita masih berkaitan dan bertransaksi dengan transaksi-transaksi yang haram, transaksi tidak jelas, transaksi riba, mulai sedikit demi sedikit mengalihkan itu kepada transaksi-transaksi yang penuh dengan halal dan keberkahan. Dan yang terakhir adalah hijrah semua diniatkan untuk Allah. Karena seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, siapa yang berhijrah karena mengikuti perintah Allah dan taat kepada Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika hijrah kita itu hanya untuk sekedar mendapatkan dunia yang kita impikan, atau ingin mendapatkan wanita yang ingin kita nikahi, maka sungguh hijrah kita hanya mendapatkan dua hal itu dan tidak mendapatkan keridhaan dari Allah. Mudah-mudahan tahun baru hijrah ini mampu memberikan kita motivasi dan inspirasi untuk menjadi lebih baik. Kita tinggalkan segala hal-hal jahiliyah di masa lalu dan kita mulai masuk kepada fase yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, dan lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan yang penuh dengan kebaikan, di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang penuh dengan kemustajaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan seluruh doa dan pinta-pinta kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu man sadatina arba'al khulafa'ur rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ni sahabati Rasulillah ajma'in wa ni tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasraddin. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wad'uhu yastajibu lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.